Ledakan dahsyat di kancah Persib Bandung. Nah, ini baru super top markotop. Boyan Hodak di luar dugaan, siapkan taktik brilian tatap laga away lawan PSIM Yogyakarta. Ungkap satu kejutan ini agar Persib kembali menang dan berpesta gol kah? Saksikan rahasianya yang bikin bulu kuduk berdiri di sini. Gaung kejutan bursa transfer menggema hingga Asia. Wow! Persib benar-benar harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Aditya Putra Herawan beri sinyal datangkan Tom Hai di sisa bursa transfer Superliga. Jangan sampai ketinggalan. Inilah kabar yang bisa mengubah wajah sepak bola tanah air. Dentuman tegas Kapten Maung Bandung. Mark Locke beri respon keras ke pemain blunder saat dipermalukan Jepara. Siap beri kejutan lawan PSIM Yogyakarta. Apa langkah mengejutkan sang kapten demi mengembalikan wibawa Persib Bandung? Tonton sampai akhir dan rasakan getarannya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Rumor panas tengah berhembus di bursa transfer sepak bola Indonesia, khususnya di kubu Persib Bandung. Nama Tom Haye, gelandang keturunan Indonesia yang berstatus free agent setelah kontraknya bersama Almere City berakhir pada 30 Juni 2025, tiba-tiba mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Situasi ini membuat posisinya menarik, karena ia kini bebas menentukan masa depannya tanpa terikat klub manapun. Dalam beberapa pekan terakhir, media tanah air ramai mengaitkan sang gelandang dengan Maung Bandung. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu target serius menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025-2026. Detik Jabar memberitakan bahwa Persib tengah mencari amunisi baru di lini tengah, dan Haye masuk dalam daftar incaran. Status tanpa klub membuat proses perekrutan menjadi lebih mudah secara administratif, meski faktor gaji disebut bisa menjadi tantangan. Radar Indramayu bahkan menyebut bahwa perebutan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga melibatkan klub kuat Thailand, Bangkok United, yang siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, Jawa Post melaporkan bahwa Haye kini dihadapkan pada 3 pilihan utama: merapat ke Persib Bandung, mencoba peruntungan di Liga Thailand, atau menerima tawaran finansial menggiurkan dari Timur Tengah. Rumor ini bukan kali pertama nama Haye dikaitkan dengan klub Liga 1. Sebelumnya, ia juga disebut-sebut sempat ditawarkan kepada Persija Jakarta dan Malut United. Namun faktor gaji fantastis yang diminta membuat proses negosiasi tidak berjalan mulus. Kini, fokus pemberitaan beralih ke Persib Bandung, klub dengan basis supporter besar dan reputasi tinggi yang dinilai mampu memenuhi sebagian besar ekspektasi pemain keturunan tersebut. Media nasional seperti Pos Kota dan TV One News juga menguatkan kabar bahwa Haye semakin dekat dengan Liga 1. Apalagi bursa transfer yang kian mendekati penutupan membuat rumor ini semakin menarik perhatian publik. Bagi Persib, mendatangkan gelandang sekaliber Tom Haye tentu akan menjadi tambahan amunisi berharga untuk memperkuat skuad asuhan pelatih Boyan Hodak. Sementara bagi sang pemain, kepindahan ke Persib bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga performa sekaligus membuka peluang lebih besar tampil reguler bersama timnas Indonesia. Meski begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak Persib maupun Haye sendiri. Spekulasi masih terus berkembang dan masa depan sang gelandang masih menjadi teka-teki. Yang jelas, nama Tom Haye kini berada di persimpangan jalan. Memilih atmosfer fanatisme Liga 1 bersama Persib, meniti karir di Thailand, atau meraih keuntungan besar di Timur Tengah. Apapun pilihannya, keputusan ini akan sangat menentukan arah perjalanan kariernya sekaligus menambah warna dalam dinamika transfer sepak bola Indonesia. Persib Bandung tengah bersiap menghadapi laga berikutnya melawan PSIM Yogyakarta dengan penuh kewaspadaan. Sang pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya masih berada dalam tahap adaptasi setelah beberapa perubahan komposisi pemain. Persib memang sedang menjalani periode yang cukup menantang, terutama setelah hasil mengecewakan melawan Persija Jepara, yang membuat fokus mereka kini tertuju pada bagaimana segera bangkit di laga tandang ke Yogyakarta. Salah satu kendala terbesar adalah kondisi beberapa pemain kunci yang belum sepenuhnya fit. Beckham Putra dan Bergingho mengalami cedera dalam laga kontra Persija.
Hodak memastikan cedera tersebut tidak serius, namun tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan agar bisa tampil maksimal. Di sisi lain, William Mercilio masih absen karena sakit. Meski ada optimisme, ia segera kembali ke latihan reguler. Situasi ini membuat Bojan harus memutar otak dalam menyusun strategi, sekaligus menjaga keseimbangan tim di lapangan. Meski menghadapi keterbatasan, Hodak menekankan pentingnya membangun chemistry antar pemain, terutama di lini tengah dan lini serang. Adaptasi para pemain baru termasuk legiun asing menjadi prioritas utama agar Persib bisa menemukan konsistensi permainan. Sang pelatih percaya bahwa semakin sering tim ini tampil bersama, semakin besar pula peluang mereka menunjukkan kualitas sebenarnya. Kekalahan dari Persijap juga meninggalkan luka emosional. Kapten Mark Klok dengan tegas mengingatkan rekan setim bahwa Persib tidak boleh terbiasa dengan hasil negatif. Mentalitas menang menurut Klok harus menjadi landasan setiap pertandingan. Semangat itu disambut Hodak yang menekankan pentingnya respon cepat dengan cara meraih kemenangan di laga kontra PSIM. Bagi Persib, laga melawan PSIM bukan sekedar pertandingan biasa, mainkan momentum untuk membuktikan diri sekaligus menjaga posisi mereka agar tetap bisa bersaing di papan atas. Bojan Hodak berharap anak asuhnya bisa tampil disiplin, fokus dan berani mengambil inisiatif. Ledakan kabar menggelegar, mengguncang jagat sepak bola tanah air. Setelah penantian panjang yang membuat banyak hati was-was, Mark Klok, sang kapten Persib Bandung sekaligus motor lini tengah, akhirnya kembali dipanggil membela timnas Indonesia. Publik pun serentak bersorak, seolah menyambut kepulangan seorang jenderal yang siap kembali memimpin pasukan Garuda di medan laga internasional. Patrick Kluivert, nakoda baru timnas Indonesia, tak ragu memasukkan nama Klok dalam daftar 27 pemain yang dipersiapkan menghadapi dua ujian besar. Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Momen ini bukan sekadar panggilan biasa, ini adalah comeback emas setelah Klok terpinggirkan dari skuad selama hampir 1,5 tahun. Bayangkan betapa dahsyatnya atmosfer saat publik mendengar nama Mark Klok kembali disuarakan dalam daftar resmi tim nasional. Di Bandung, kabar ini disambut penuh kebanggaan. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut panggilan Klok bersama Beckham Putra sebagai hadiah atas dedikasi tanpa lelah yang ditunjukkan di klub. Bagi Bojan, kehadiran Klok di timnas bukan hanya soal kualitas, tetapi juga tentang kepemimpinan, mental baja dan jiwa pejuang yang selalu ia pancarkan. Ia ibarat jangkar kokoh yang mampu menenangkan gelombang, sekaligus pengatur tempo di saat pasukan Garuda membutuhkan arah. Klok sendiri menanggapi panggilan ini dengan sikap rendah hati namun penuh api semangat. Ia menegaskan fokus utamanya adalah beradaptasi dengan cepat dalam skuad yang kini dipenuhi wajah baru dan darah segar. Bagi Klok, kembali ke timnas bukan sekedar tentang mengibarkan bendera merah putih di dadanya, melainkan juga tentang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan kejayaan di panggung dunia. Kini, bayangan besar seakan mulai terbentang. Publik membayangkan Klok menebar umpan-umpan matang, mengatur irama permainan, dan menjadi otak serangan di jantung lapangan. Harapan membubung tinggi, mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 kembali terasa nyata dengan kehadirannya. Sosok Klok kembali menjadi simbol semangat juang bahwa setiap keringat yang jatuh di lapangan adalah persembahan untuk merah putih. Satu hal pasti, kembalinya Mark Klok bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah drama penuh emosi, kisah kebangkitan, dan bukti nyata bahwa sang jenderal belum habis. Kini seluruh negeri menanti, akankah Klok jadi pembeda di era baru timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert? Jawabannya akan segera kita saksikan, dan detik itu pasti akan menjadi momen yang menggetarkan jiwa setiap pecinta sepak bola Nusantara. Supporter juga menyukai bagaimana ia selalu konsisten dalam menyuarakan perlunya sistem pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Ia sering mengkritik dengan cara halus agar federasi membangun akademi yang lebih serius. Ia bicara tentang pentingnya pertandingan internasional sejak usia muda, tentang pentingnya kompetisi yang konsisten dan terukur. Supporter tahu bahwa Estewa bukan hanya memikirkan laga esok hari, tapi juga memikirkan anak-anak yang kini masih bermain bola di lapangan tanah demi mimpi membela Indonesia.
Setiap kali nama STW disebut, publik tahu ini bukan hanya tentang seorang pelatih. Ini tentang pemimpin, panutan, dan harapan. Dalam setiap konferensi pers, saat ia bicara dengan nada tegas tapi penuh harapan, orang-orang mendengarnya. Suaranya mewakili kerinduan banyak orang akan timnas yang disiplin, fokus, dan punya arah. STW menjadi figur yang supporter percaya bisa mengubah wajah sepak bola nasional meski jalan yang ia tempuh penuh batu dan duri. Kecintaan itu makin dalam ketika publik menyaksikan bagaimana STW bertahan dalam tekanan. Meski ia sempat ingin mundur karena gangguan dari luar, termasuk pengaruh politis, ia tetap bertahan. Ia memilih menelan semuanya dan tetap berdiri. Ia tahu pekerjaannya bukan hanya melatih sepak bola, tapi juga menghadapi kekacauan struktural. Tapi ia tidak lari. Ia tetap di situ, membela pemainnya, membela masa depan sepak bola Indonesia. Di mata supporter, itu bukti bahwa cintanya pada timnas melebihi sekadar profesi. Nama STW selalu dielu-elukan di stadion. Chants tentang dirinya sering terdengar dari tribun. Kaos bergambar wajahnya dijual dan dikenakan dengan bangga. Ia jadi simbol perlawanan terhadap keterpurukan. Ketika ia maju ke pinggir lapangan dan memberi instruksi, seluruh penonton berdiri. Ketika ia memeluk pemain yang menangis karena kalah, publik juga ikut merasa dipeluk. Ketika ia tersenyum di akhir laga, seluruh negeri merasa ikut menang. Dan dalam banyak hal, kecintaan ini bukan karena ST sempurna. Ia juga pernah salah taktik, pernah membuat keputusan yang kurang tepat. Tapi yang membedakannya dari pelatih lain adalah ia selalu belajar. Ia tidak menyalahkan, ia memperbaiki. Ia menatap mata pemainnya dan berkata bahwa besok kita akan coba lagi. Dan dalam proses itulah kecintaan tumbuh. Karena rakyat Indonesia paham, perubahan besar butuh proses, dan STY adalah orang yang paling bersedia melalui proses itu bersama kita semua. Kini, setiap orang yang mencintai timnas berharap STY tetap menjadi nahkoda. Mereka tidak ingin melihat proyek ini berhenti di tengah jalan. Mereka ingin melihat STY membawa Garuda terbang lebih tinggi, bahkan kalau bisa sampai ke Piala Dunia. Karena bagi mereka, STY bukan sekadar pelatih. Ia adalah harapan yang berjalan, semangat yang hidup, dan cinta yang membara untuk merah putih. Cinta dari supporter timnas Indonesia kepada Shin Tae-yong bukanlah sesuatu yang dibangun dalam sehari. Ia tumbuh dari keringat, air mata, dan ketulusan yang nyata di atas lapangan. Setiap kali ST menepuk pundak pemain mudanya, memberikan instruksi dengan bahasa campuran Indonesia, Inggris, dan gerakan tubuh yang penuh semangat, supporter tahu bahwa yang mereka lihat bukanlah akting. Itu adalah semangat tulus dari seseorang yang benar-benar ingin melihat sepak bola Indonesia bangkit. Ada banyak pelatih asing yang pernah datang dan pergi. Beberapa punya rekam jejak bagus, tapi gagal menyatu dengan kultur Indonesia. Yang lain bahkan hanya bertahan sebentar karena tidak tahan dengan tekanan. Namun STY berbeda. Ia tahu Indonesia adalah tempat yang kompleks, penuh paradoks dan tantangan. Namun ia juga melihat potensi besar dan alih-alih mengeluh, ia memutuskan untuk menjadi bagian dari solusi. Itu yang membuat supporter merasa bahwa STY adalah bagian dari mereka. Ia bukan orang yang menyukai sorotan berlebihan. Dalam setiap wawancara, ia bicara dengan singkat dan jelas. Ia tidak memoles fakta. Jika tim bermain buruk, ia katakan langsung. Jika ada kemajuan, ia apresiasi, tapi tak pernah berlebihan. Sikap ini yang lugas dan transparan membuat banyak orang menaruh rasa hormat yang tinggi padanya. Di era digital di mana publik muak dengan kebohongan dan janji manis, STY menawarkan ketulusan yang langka. STY juga tak segan memuji pemainnya di depan umum,
Bahkan saat kalah, ia tahu kepercayaan diri pemain Indonesia bisa runtuh hanya karena satu kesalahan. Karena itu, ia hadir sebagai penyeimbang. Ia tahu kapan harus keras dan kapan harus menjadi pelindung. Ia tak sungkan berdiri di depan wartawan untuk membela pemain yang dihujat. Ia membawa prinsip, pelatih adalah tameng terakhir. Ini membuat para pemain merasa aman. Dan jika pemain merasa aman, mereka bisa memberikan performa terbaik di lapangan. Di balik layar, STW dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin. Ia mengatur pola makan pemain, jam tidur, hingga sesi latihan dengan detail. Ia tidak main-main dalam urusan kebugaran. Ia percaya fisik adalah fondasi utama. Ia ingin pemain Indonesia bisa Supporter yang melihat perubahan fisik timnas pun menyadari inilah efek kerja STY. Tidak ada lagi pemain yang terlihat kelelahan di menit 60. Semua karena tangan dingin sang pelatih. Ketika PSSI berganti kepemimpinan, banyak yang khawatir STY akan tersingkir. Tapi justru supporter bersatu membela keberadaannya. Kampanye media sosial, petisi online, dan dukungan terbuka mengalir dari berbagai penjuru. Semua itu membuktikan satu hal, STA telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari mimpi kolektif bangsa ini. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi simbol perjuangan dan konsistensi di tengah kekacauan sistemik yang telah berlangsung lama. Saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam untuk pertama kalinya dalam waktu lama, STY dielu-elukan. Saat tim bisa menahan imbang tim-tim kuat Asia, namanya dielantangkan dari tribun. Bahkan saat kalah dari Jepang atau Australia, ia tetap dipuji karena memperlihatkan perlawanan yang gigih dan struktur permainan yang mulai matang. Supporter paham membangun tim tidak cukup dengan 1 atau 2 laga. Mereka melihat progres dan di tangan STY progres itu nyata. Media pun tak luput dari pesona STY. Meski ia bukan pelatih yang gemar tampil di layar kaca, banyak jurnalis menyatakan bahwa STY adalah salah satu sosok paling profesional yang pernah mereka wawancarai. Ia tidak bermain kata-kata. Ia tidak pernah menyudutkan media, bahkan saat dikritik. Ia bicara seperlunya, namun selalu tepat sasaran. Ketegasannya dalam menjawab menjadi ciri khas yang dihormati. Ia tidak banyak basa-basi karena ia tahu waktu dan fokusnya lebih baik diberikan untuk latihan dan strategi. Keluarga STW yang tinggal jauh di Korea pun sesekali muncul dalam narasi publik. Saat STY mengatakan bahwa ia merindukan keluarganya, tetapi tetap bertahan di Indonesia demi tanggung jawabnya, banyak hati yang tersentuh. Ia memilih jauh dari istri dan anak-anaknya demi membangun timnas. Pengorbanan ini mempertebal simpati publik. Mereka melihatnya sebagai pribadi yang setia pada janji. Dan di negeri ini, kesetiaan adalah nilai yang sangat dijunjung. Nama STY bahkan dijadikan nama anak oleh beberapa orang tua supporter. Ada yang menamai anak mereka Taeyong sebagai bentuk penghormatan. Sebuah kebanggaan jika kelak anak itu tumbuh besar dan mengetahui bahwa namanya diambil dari pelatih yang berjasa bagi kebangkitan timnas. STY telah menjadi bagian dari sejarah keluarga banyak orang, bukan hanya sejarah sepak bola nasional. Ia tahu bahwa Indonesia belum sempurna. Ia tahu sistem liga masih carut-marut. Ia tahu ada intervensi dan tekanan. Tapi ia tidak mundur. Ia berdiri tegak, menantang semua itu dengan kerja nyata. Di saat banyak orang memilih pergi atau menyerah, ia justru menggulung lengan baju dan berkata, "Ayo kita mulai dari sini." Kalimat sederhana itu ketika diucapkan dari orang seberang lautan, terasa seperti pelukan hangat bagi bangsa yang terlalu lama kecewa. Hari-hari ke depan akan tetap sulit.
Akan ada pertandingan besar, tekanan politik, cedera pemain, dan perdebatan tak berkesudahan di media sosial. Tapi selama STW masih di garis pinggir, berdiri dengan clipboard dan topi hitamnya, supporter tahu mereka punya alasan untuk percaya. Garuda belum mati. Ia sedang belajar terbang lebih tinggi. Dan di balik sayapnya berdiri seorang pria Korea yang hati dan darahnya kini telah menyatu dengan merah putih. Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih asing yang datang dan mencoba peruntungan di negeri orang. Ia adalah simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang selama bertahun-tahun terjebak dalam labirin kegagalan. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah air, sorot matanya mencerminkan satu hal, keseriusan. Ia bukan datang untuk main-main dan rakyat Indonesia perlahan bisa merasakannya. Berbeda dengan pelatih asing sebelumnya yang kadang datang dengan tuntutan tinggi atau gengsi besar, Shin Tae-yong memilih untuk turun langsung ke lapangan, melihat dari dekat realita yang dihadapi pemain-pemain lokal. Ia datang bukan hanya dengan CV mewah sebagai mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia, tapi juga membawa kerendahan hati yang luar biasa. Ia melihat Indonesia dengan mata jernih, bukan sebagai negara yang tertinggal dalam sepak bola, melainkan sebagai tanah yang subur namun belum terolah dengan baik. Langkah pertamanya bukanlah menuntut fasilitas mewah, melainkan mengevaluasi kondisi fisik pemain. Ia kaget melihat rendahnya standar kebugaran. Ia heran melihat pemain yang sudah kehabisan nafas sebelum babak kedua dimulai. Tapi ia tidak menertawakan atau menyalahkan. Ia justru mulai membangun dari titik itu. Ia ubah pola makan pemain, ia tanamkan kebiasaan latihan keras, ia latih stamina dan daya tahan tubuh. Perlahan tapi pasti, pemain Indonesia mulai berubah dan publik pun menyadari bahwa ini adalah efek STI. Para supporter mulai memberikan atensi khusus padanya. Mereka melihat seorang pelatih yang berani, tegas, dan tidak takut berbicara jujur di hadapan media. Ia tidak menutup-nutupi kekurangan timnya, tapi